Santapan Harian Jumat 23 September 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Wahyu pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sinarilah kami, ya Kristus, dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah kami akan kebenaran firman-Mu. Di dalam terang-Mu yang abadi, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Wahyu 8 ayat 6-13. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semua itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit, dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Sahabat Santapan Harian, sangkakala yang dibunyikan di dalam kitab Wahyu mendahului berbagai hukuman yang sudah dikenal dalam sejarah Israel, yaitu tulah-tulah yang menghantam Mesir, hujan es dan api, laut darah dan air mematikan, kegelapan langit, dan amukan belalang. Penghakiman merupakan sisi lain dari koin yang sama atas keselamatan dari Allah. Kejahatan dan kekejaman dunia tak akan dibiarkan Tuhan. Dalam peperangan kosmis yang disaksikan Yohanes, bunyi sangkakala menandai serangan murka Allah terhadap kejahatan yang dipamerkan di bumi. Kisah itu sangat dipahami Israel yang menyaksikan Allah menghantam kekejaman Fir'aun yang telah membunuh umat Allah di Mesir. Banyak orang Kristen membaca kitab Wahyu dengan perasaan takut terhadap berbagai bencana dan penderitaan. Namun visi yang disaksikan Yohanes mengungkap juga perlindungan Tuhan atas umatnya. Memang Mesir dilanda tulah bertubi-tubi,
Namun darah anak domba yang tertumpah dan dioleskan di tiang pintu rumah melindungi Israel. Penglihatan yang dilihat Yohanes juga jauh melampaui itulah yang dialami Mesir. Bukan hanya satu bangsa yang menerima hukuman, melainkan sepertiga bumi dan sepertiga langit hancur luluh lantak. Kejahatan dunia rupanya mengundang kehancuran yang tak terbayangkan. Kita juga tak asing dengan kejahatan sistemik yang berakar sangat dalam di semua bidang kehidupan. Berbagai perusahaan besar dengan kekuatan dahsyat sanggup melenturkan moralitas dan mengorbankan manusia demi keuntungan moneter maksimal. Dunia modern tak asing dengan kuasa politik yang menghalalkan cara membunuh lawan demi kemenangan dan keuntungan kelompok. Bahkan berbagai sistem agama terbukti bobrok dan dirasuki birahi kekuasaan. Realitas dunia sanggup melunturkan tekad manusia. Namun, jika hari ini kita mendengar sangkakala Allah, biarlah kita berharap pada keadilan dan kebaikan Tuhan. Saat tekanan dunia menghimpit, biarlah kita mengambil posisi taat dan berlindung sebagai umat Sang Anak Domba. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bertekad tiap hari untuk bersandar pada kebenaran firman-Mu yang tak berubah dan bertumbuh dalam persekutuan kami dengan-Mu. Walaupun tekanan dunia menghimpit, namun kami akan tetap setia bersama-Mu. Dalam Kristus, Sang Sumber Kasih, Sang Anak Domba yang agung, kami berdoa. Amin.